anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bu Guru harap kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu belajar di rumah. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul energi alternatif. Wow, sepertinya ini adalah kosakata baru untuk kalian ya, energi alternatif. Mari kita lihat bersama-sama apa saja yang ada kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama artinya. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat menggantikan energi utama yang digunakan dengan tujuan yang sama. Misalnya, kemarin kan Bu Guru sudah memperkenalkan pada kalian minggu lalu energi listrik, energi air, energi apa lagi ya? Energi listrik, energi kimia, energi panas. Nah, kalau sekarang lebih detail lagi kita bahas tentang energi alternatif. Oke, jadi seperti pengganti listrik, pengganti zat kimia. Nah, di sini kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama kita tahu dulu ciri-ciri dari energi alternatif. Yang pertama, jumlahnya sangat banyak atau tidak terbatas. Yang kedua, bisa digunakan berulang-ulang. Yang ketiga, pengolahannya tidak merusak lingkungan. Yang keempat, tidak berbahaya. Yang kelima, ramah lingkungan. Dan yang keenam, murah, tidak terlalu menghabiskan biaya yang mahal, dan lain-lain. Oke, jadi bisa kita katakan energi alternatif ini sangat membantu kita dalam menghemat energi utama. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada 4 jenis energi alternatif. Oke, sepertinya ada beberapa yang Bu Guru sebutkan waktu di pertemuan minggu lalu ya. Nah, yang pertama ada energi matahari. Oh, tahu dong, berarti sumber energinya berasal dari matahari itu sendiri. Nah, yang kedua ada energi air. Sama juga, energi air berasal dari air. Bisa air terjun, bisa air sungai. Pokoknya semua air yang bisa bergerak gitu. Nah, yang ketiga ada energi angin. Energi angin juga sama ya, berasal dari angin gitu. Nah, yang keempat, terakhir ada energi panas bumi. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan lagi. Manfaat energi alternatif. Yang pertama, mengurangi dampak pemanasan global. Ya, karena dia diperoleh dari alam langsung. Semuanya memang dari alam, tapi yang ini memang dia tidak terbatas, jadi untuk penggunaannya tidak mengganggu bumi. Ya, yang kedua, sebagai sumber energi yang tak pernah habis. Ya, tadi kan sudah Bu Guru juga sebutkan dia tidak terbatas. Maka dia juga tidak akan pernah habis. Bisa dibayangkan kapan matahari habis? Wow, Bu Guru juga tidak bisa membayangkan kapan matahari akan habis ya. Karena sumbernya sangat besar dan tidak terbatas. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat secara drastis. Oh iya betul, karena penggunaannya yang alami. Menurut Bu Guru sih ini termasuk alami ya, langsung dari alam. Yang keempat, menghemat sumber daya termasuk uang. Ya, karena dia dari matahari. Nah, walaupun pada saat pembuatan alat-alat yang digunakan untuk dengan menggunakan sumber energi matahari terkesan mahal, tapi untuk langkah ke depannya biaya yang kita keluarkan itu tidak banyak gitu. Jadi dia hanya mahal pada saat kita pembuatan alatnya, mesinnya gitu. Oke, selanjutnya ada menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan. Ya, pasti. Kan masih ingat kan pembangkit listrik tenaga bayu atau untuk angin itu tenaga angin? Masih ingat kan? Nah, di situ dijelaskan kalau dengan adanya pembangkit listrik ini kan pasti banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan gitu. Oke, karena kita sudah menyebutkan tadi jenis-jenis dari energi alternatif, Bu Guru mau cerita beberapa bahan bakar yang bersumber energinya dari energi alternatif ini sendiri. Oke, yang pertama dari energi alternatif energi matahari. Bisa dilihat buku Bu Pena 3C halaman 150. Di situ ada gambar
panel surya. Nah, jadi panel surya ini berguna untuk menangkap sinar dari matahari untuk dijadikan energi listrik. Ya, bisa dilihat ya, itu ada di atas atap rumah. Nah, pembuatannya memang tergolong mahal, tapi untuk penggunaannya ke depan berjangka panjang, lama-kelamaan itu ya uang listriknya tidak begitu mahal karena tahu sendiri kan sumber energinya dari matahari yang tidak terbatas gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada di halaman 155 Bupena 3C. Di sini ada dia untuk pemanfaatan angin. Oke. Nah, angin pasti banyak kan, di mana-mana angin banyak. Nah, kalau di halaman ini tuh dijelaskan kalau angin yang ditangkap itu berasal dari daerah yang luas. Nah, di situ biasanya anginnya kencang. Oleh karena itu, dibuatlah banyak kincir angin untuk menangkap angin yang nantinya menggerakkan turbin. Nah, turbin ini yang dapat menghasilkan listrik yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk sekitar itu. Ini dia salah satu contoh pemanfaatan energi angin. Oke. Nah, pembangkit listriknya namanya apa Bu Guru? Pembangkit listriknya pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Ya, jadi bukan pembangkit listrik tenaga angin ya, enggak, PLTB. Nah, oke, selanjutnya ada pemanfaatan energi air sebagai sumber energi. Nah, nama pembangkit listriknya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi PLTA itu air. Oke, ingat ya, PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. Nah, air yang dimaksudkan di sini gimana Bu Guru? Iya, air selain dimanfaatkan sebagai untuk mandi, memasak atau nyiram tanaman. Nah, bisa juga ternyata untuk mengairi sawah. Tahu ya? Nah, kemudian selain itu ternyata bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Tapi air yang digunakan bukan air yang tenang, bukan air yang diem. Nah, air yang digunakan itu justru air yang deras, yang memiliki aliran. Seperti misalnya di air terjun gitu ya, atau misalnya sungai yang deras. Nah, itu tuh gerakannya itu bisa digunakan untuk menggerakkan turbin yang nantinya bisa menghasilkan listrik. Hampir mirip ya dengan angin. Angin tadi kan juga seperti itu ya. Dia menggerakkan kincir angin, kemudian membuat turbin menjadi bergerak sehingga menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya Bu Guru juga mau ada menjelaskan sesuatu yang baru. Mungkin kalian cukup jarang mendengar salah satu bahan bakar. Namanya briket. Nah, briket. Nah, seperti itu. Briket ini bisa dikatakan digunakan pada dulu sekali sih. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya. Cukup jarang karena bisa dikatakan dia tidak praktis dan mengotori lingkungan gitu, karena dia setelah habis ya dia tidak menghilang gitu. Kalau misalnya kompor gas kan bisa kita isi ulang gas, tidak membuat banyak limbah seperti itu. Nah, kalau briket ini berasal dari batu bara dan campuran arang kayu. Nah, nantinya untuk pembuatan briket ini juga sangat panjang, ada 8 tahap. Mungkin ini salah satu yang membuat penggunaan briket saat ini di rumah-rumah tangga itu jarang gitu, karena tidak praktis kan. Nah, kemudian Bu Guru sebutkan ya tahap pembuatan briket itu, yaitu pemurnian, pengeringan bahan baku, pengarangan, pengecilan ukuran partikel, pengayaan, pencampuran, pencetakan, dan pengeringan akhir. Lumayan panjang kan. Nah, kemudian dalam industri briket ini ternyata masih digunakan untuk proses pembakaran. Nah, kalau untuk di rumah, Bu Guru sih sampai saat ini masih melihat sudah tidak ada bahkan ya, atau mungkin anak-anak pernah dengar ada keluarga yang masih menggunakan briket. Wow, berarti masih alami dia. Oke, selain itu ternyata ada lagi di Bupena 3C halaman 167 pemanfaatan kotoran ternak sebagai biogas. Ternyata kotoran ternak itu bisa digunakan Bu Guru sebagai bahan bakar. Oh, tentu nanti diubah menjadi energi biogas. Nih, kita baca bersama-sama ya. Kotoran hewan ternak seringkali dibuang. Padahal kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang disebut biogas.
Biogas termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui. Pemanfaatan biogas dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Penggunaan biogas selain ramah lingkungan juga relatif murah. Nah, di sini Bu Guru juga sebutkan tahapan pembuatannya ya. Yang pertama, kotoran hewan atau bisa pakai kotoran sapi itu ditampung. Kemudian kotoran sapi disimpan hingga menghasilkan gas metana. Selanjutnya, gas disalurkan melalui pipa penghubung ke rumah penduduk. Gas kemudian bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ternyata dalam pembuatan biogas ini ada prosesnya juga ya. Oke. Nah, penggunaan gas metana atau bisa dikatakan dari kotoran hewan ini dapat menggantikan penggunaan gas LPG ya. Sebenarnya selain menggantikan mungkin bisa menambah ya. Jadi selain menggunakan LPG bisa menggunakan biogas gitu dia. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ternyata sudah sampai kita di ujung video. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan pagi hari ini kalian paham dengan jelas ya. Kalau misalnya masih bingung seperti biasa, Bu Guru bebas menerima pertanyaan dari kalian. Silakan sepuasnya tanyakan apa saja melalui WhatsApp yang sudah ada di tangan kalian. Oke? Di akhir video Bu Guru ucapkan terima kasih dan salam DigiTM.